이혼하자. Saat Jaewon meminta Sonyeong mengakhiri hubungannya dengan Yeonjin, Sonyeong menolaknya. Kenapa aku harus melakukan itu? Aku sudah lama berkencan dengan Yeonjin. Dan karena kamu terkenal, aku tak bisa menemui Yeonjin di depan umum. Jadi aku memakai nama Ho Chiyong. Jadi mari kita bercerai. Jaewon menolak cerai. Apa salahku? Selama ini aku bekerja demi keluarga. Sonyeong bilang tidak, itu demi dirimu sendiri dan kamu mengabaikan keluargamu. Jaewon jengkel. Katakan alasanmu yang sebenarnya. Sonyeong bilang, aku mencintai seseorang selain dirimu. Aku tak ingin di dekatmu lagi. Jaewon kesal, lalu memecahkan bingkai dan mengenai wajah Sonyeong. Sonyeong lalu pergi meninggalkannya. Jaewon ada di kamarnya. Ia menatap pestisida di lemarinya. Lalu teringat masa kecilnya saat ibu kesulitan dan berkata ingin mati saja. Setelah itu, Dr. Seokyeong memeriksa keadaannya, juga menasehati agar Jaewon tak ragu mengakhiri hubungan dengan Sonyeong. 그런데도 이해하고. Jaewon bilang yang memberatkannya karena Sonyeong adalah ayah Arin. Dan bagi Arin, dia ayah yang tak tergantikan. 지키고 싶었었는데. Sonyeong datang menemui Profesor Hukum Lee Namchul dan memberikan berkas perceraiannya. Profesor bilang, bukankah Jaewon menguntungkanmu? Sonyeong bilang, selama 20 tahun aku bersamanya dan kini sudah cukup. Setelah itu, Sonyeong melihat Arin di rumah ayah Jaewon. Sonyeong berusaha bersikap normal di depan ayah, namun ayah tahu ada yang tak beres. Saat ayah tanya tentang hubungannya dengan Jaewon, Sonyeong pun terdiam, lalu buru-buru pamit. Jaewon datang ke kantor dan Theo melihatnya. Setelah itu, Theo menemui Yeonjin yang sedang melukis. Theo tanya alasan Yeonjin memakai nama Ho Chiyong. Yeonjin bilang ini yang terbaik, dan Sonyeong akan menceraikan Jaewon demi aku. Bukankah itu baik untukmu? Itu kan alasanmu bergabung dengan Deref. Di kafe, reporter Choi datang menemui pegawai yang menolong Jaewon saat terluka. Ia meminta rekaman CCTV malam itu. 다친 얘기 좀 자세히 해줄 수 Jaewon datang ke firma hukum Jungron untuk konsultasi perceraiannya. Pengacara bilang jika alasan Jaewon benar, semuanya akan mudah. Namun untuk hak asuh itu berbeda. Itu bisa dimenangkan oleh pihak yang paling dekat dengan anak. Saat Sonyeong pergi, Jaewon masuk ke ruang kerjanya. Pengacara meminta Jaewon mencari bukti jika Sonyeong menghancurkan keluarga. Apapun yang memberatkannya membesarkan anak. Lalu, Jaewon membuka laptop Sonyeong. Di sana, Jaewon menemukan file video saat Sonyeong bersama Yeonjin. Sonyeong datang ke rumah Yeonjin. Yeonjin khawatir melihat lukanya. Lalu Sonyeong bilang semua sudah berakhir, jangan khawatir. Theo menyelidiki insiden Seungkyu, lalu bilang pada temannya. Setelah Seungkyu menghubungi Ho Chiyong, ia lalu menghubungi Sonyeong. Jadi, siapa Ho Chiyong? Jaewon sedang minum, lalu Sonyeong datang. Jaewon bilang padanya jika ia setuju bercerai. Jaewon lalu memberikan minuman pada Sonyeong. Sebelumnya, Jaewon telah mencampur minuman itu dengan pestisida dan membuat Sonyeong sekarat. Saat Jaewon bangun, itu semua ternyata mimpi. Jaewon pun buru-buru membuang pestisida itu. Reporter Choi meminta Taeju menyelidiki Jaewon. Ia menunjukkan video Jaewon di kafe dan bilang jika Jaewon pasti sudah gila. Reporter Choi berkata akan membayar Taeju jika berhasil. Saat reporter Choi di parkiran, Taeju datang memukul kepalanya, lalu mengambil laptopnya. Jaewon kesulitan mendesain, lalu Arin dan ayah datang.
Saat ayah melihat kamar Jaewon, ayah terkejut kamarnya berantakan. Lalu ayah melihat luka Jaewon. Jaewon bilang ini kecelakaan kerja. Ayah merasa khawatir dengan Jaewon. Ia lalu keluar sebentar. Ayah menangis dan merasa ini salahnya. Dulu teman-teman di sekolah Jaewon membulinya karena Jaewon bipolar. Dulu nama Jaewon adalah So Yeonjin. Ayah sedih melihat Jaewon. Saat Jaewon bilang ia tak ingin ke dokter, ayah berkata, "Baiklah, dan kamu juga akan pindah juga mengubah nama. Mulai sekarang hanya kita berdua yang tahu penyakitmu." Yeonjin makan bersama ayah. Ayah lelah melihat Yeonjin tak sukses dan membandingkannya dengan Jaewon. Yeonjin merasa kesal, lalu bilang jika ia akan menikah dan ayah akan mendapat cucu perempuan. Sonyeong mengobrol dengan ayah, lalu Arin minta diantar sekolah dengan kakek. Saat Arin pergi, Sonyeong meminta Jaewon merelakan Arin padanya. Jaewon pun langsung menolaknya. Yeonjin datang ke TK untuk melihat Arin. Jaewon datang ke tempat peresmian DREV 7 tahun lalu. Dan kenangan itu memenuhi pikirannya. Theo pun jadi khawatir. 어디 아파요? Jaewon datang ke taman dan ada Theo di sana. Melihat Theo, Jaewon pun ingat pertemuan pertamanya. Dulu Theo memberinya air. Saat akan minum obat, ayah Yeonjin datang. Obatnya pun tumpah dan Theo membereskannya. Di luar, Theo menemui Jaewon. Jaewon berterima kasih. Theo bilang, "Aku tahu pil itu. Penyakit ini seperti flu yang bisa diderita siapapun." Jaewon kembali berterima kasih. Lalu mereka sedikit mengobrol. Theo lalu bercerita jika dulu ia juga minum obat itu karena sakit seperti Jaewon. Jaewon tanya kenapa Theo tak bilang. Theo berkata, "Sulit jika kamu tak ingat." Theo ingin melupakan Jaewon dulu, namun tak bisa. Ia selalu penasaran dengan Jaewon. Lalu mereka bertemu kedua kali di DREV. Saat Jaewon pergi, Theo melihat tanda nama Jaewon dulu sambil tersenyum. Jaewon memikirkan Theo, lalu guru Arin menelpon untuk bertemu. Guru Arin bilang jika ada wanita yang datang menjemput Arin, dan wanita itu bilang akan menikahi ayah Arin. Jaewon pun berjalan dengan rapuh, lalu menghubungi Taeju. Saat Taeju menemuinya, Jaewon memberikan diska padanya. Theo bertanya pada polisi tentang insiden Seungkyu, namun polisi bilang tak ada bukti di lokasi kejadian. Setelah itu, polisi itu pergi ke toilet dan menelpon seseorang yang menyuruhnya menghilangkan bukti. Dan orang itu adalah ayah Yeonjin. Sonyeong dan Yeonjin makan malam bersama dan merayakan hari Yeonjin. Yeonjin melakukan peresmian lukisannya di DREV. Banyak tamu yang datang. Jaewon melihatnya dari atas. Lalu ingat saat awal Yeonjin melukis mural itu. Jaewon bilang jika ia iri dengan bakat Yeonjin. Yeonjin lalu bilang, "Hanya ini yang kupunya. Aku tak pandai bisnis, aku tak punya suami, juga putri yang cantik." Saat Jaewon menelpon seseorang, Theo datang. "Kamu sudah memikirkan baik-baik keputusanmu, bukan?" Jaewon bingung. "Jangan khawatir." Setelah itu, acara pun dimulai. Yeonjin maju memberikan sambutan. Lalu karyanya pun diperlihatkan. Orang-orang memujinya. Setelah itu, Jaewon bicara. Ia berterima kasih pada Yeonjin, lalu memberikan uang 1 tas pada Yeonjin. Yeonjin merasa dihina oleh Jaewon. Jaewon bilang, "Tutup mulutmu." Jaewon lalu membicarakan lukisan Yeonjin yang terlihat hampa dan kosong. Jaewon bilang, "Aku ingin mengubahnya menurut seleraku." Jaewon pun mengambil cat lalu menyiramkannya pada lukisan. Yeonjin pun terkejut. Polisi mendatangi Sonyeong untuk menyelidiki kebocoran desain DREV. Lalu Jaewon menelpon. Jaewon bilang, "Ini bukan apa-apa, ini baru permulaan. Tunggu dan lihat saja."
Nah itu tadi episode 5 My Happy Ending. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.